Perkenalkan, nama lengkap saya Marlin Jedadi Tamar. Saya mahasiswi dari kampus STT GGS Lewa, dan di sini saya melakukan tugas mata kuliah K3 untuk mengajar ketika sasi di Jemaat Rewatana, terkhususnya di kalangan pemuda. Dan topik yang saya bawa saat ini yaitu tentang human trafficking atau perdagangan manusia. Sebelum kita masuk dalam materi, mari kita mengawali pertemuan kita saat ini dengan menyanyi Hidupku Berharga Bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaos turut gambar. 1, 2, 3. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaos turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita masuk dalam pembukaan. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, kami naikkan atas kasih dan rahmat-Mu di mana Tuhan sudah menuntun menjaga kami dari sepanjang perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, dalam pertemuan kami saat ini kami akan melakukan proses pengajaran katekisasi bagi pemuda-pemudi. Tolong kami hingga apapun yang kami belajar bersama saat ini dapat kami pahami, mengerti, dan kami terapkan dalam sepanjang kami menjalani kehidupan ini. Tolong kami sekalian, perlengkapi kami hikmat, hingga daripada-Mu Tuhan kami dapat melewati proses pengajaran bahkan belajar bersama saat ini dengan baik. Ini doa harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Baik teman-teman sekalian, mungkin human trafficking atau perdagangan manusia bukan hal yang baru lagi kita dengar. Bahkan dalam keseharian kita, dalam lingkup keluarga kita, mungkin kita sering dengar bahwa human trafficking atau perdagangan manusia itu sering terjadi. Bahkan mungkin bisa saja bagian dari keluarga kita menjadi salah satu dari proses perdagangan manusia yang terjadi dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Teman-teman sekalian, salah satu atau persoalan yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya adalah persoalan human trafficking atau perdagangan manusia. Persoalan human trafficking memang bukanlah hal yang baru lagi, tetapi merupakan persoalan yang juga sudah banyak diperbincangkan gereja pada masa kini. Nah teman-teman, menurut teman-teman apa itu human trafficking? Yang teman-teman pahami begitu tentang human trafficking atau perdagangan manusia pada umumnya. Saya sedikit apa yang saya pahami tentang human trafficking atau perdagangan manusia di sini, dimana kalau dalam menurut kisah Alkitab sama seperti kisahnya Yusuf. Jadi dia didagangkan oleh saudara kandungnya sendiri kalau dalam kisah Alkitab. Tapi kalau dalam realita kehidupannya kita sekarang, manusia sejak saat ini, manusia modern, human trafficking itu boleh dibilang sama seperti dalam tanda petik pelacuran, diperdagangkan. Kemudian perempuan-perempuan diperdagangkan demi uang,
demi harta dan kekayaan, akhirnya ada yang namanya human trafficking atau dengan perdagangan manusia. Karena kan kita tidak tahu di klub-klub itu kan pasti ada perempuan-perempuan yang mohon maaf dalam tanda kutip sudah pelacur, yang pekerjaannya sebagai pelacur, mereka diperdagangkan di sana. Nanti siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih ini harganya lebih mahal. Itu sih yang saya paham. Jadi kita masuk dalam pengertian human trafficking untuk kita dapat tahu bersama bahwa perdagangan manusia mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan atau pengiriman bahkan pemindahan atau pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan. Bahkan juga penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan, bahkan juga kekuasaan merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. TTPO dinilai sebagai bentuk perbudakan modern dan bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Kasus ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, terkhususnya kita di negara Indonesia, bahkan pada umumnya di kalangan Sumba, tidak terlepas dari yang namanya perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan bentuk lain dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk tindakan buruk. Perdagangan manusia juga merupakan perekrutan atau pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang melalui paksaan, penipuan dengan tujuan untuk memanfaatkan mereka. Yang saya bilang di awal tadi bahwa kita mungkin berpikir ketika di zaman sekarang ini namanya zaman sudah modern, sosial media menjamin kita bahwa di luar sana itu akan menjamin kerja yang nyaman, gaji yang melimpah, bahkan juga bisa dengan pekerjaan yang baik-baik saja. Akhirnya kita ditipu lewat media sosial, lewat ini penjualan tiket ini online ini yang merajalela di mana-mana saat ini, bahwa di luar sana itu kita akan mendapat dijanjikan tempat kerja yang layak, tempat kerja yang nyaman, bahkan juga gaji yang melimpah. Mungkin kita sadar atau tidak sadar, kita mungkin tergiur. Akhirnya kita mencoba memberanikan diri untuk ikut terjerumus dalam hal itu. Namun ketika kita sampai di sana tidak sesuai lagi apa yang menjadi harapan kita ketika awal tadi kita tergiur dengan hal yang merupakan ini kita dijamin untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan ini upah yang cukup, akhirnya tidak sesuai lagi. Sampai di sana mungkin kita diperjualbelikan seperti yang Adiin bilang tadi, kita dijual menjadi sosok seorang pelacur yang awalnya tadi kita mungkin hanya tujuan pergi kerja dengan polosnya kita mengerti hal itu bahwa tujuan awal kita hanya pergi kerja, mungkin karena keadaan ekonomi dari keluarganya kita yang tidak menunjang, akhirnya kita memberanikan diri mencoba hal baru yang pada akhirnya menjerumuskan kita pada hal yang jahat. Mungkin kita dijual sampai di sana, kita dijadikan budak dalam hari ini, dipekerjakan itu tanpa diupah. Entah itu kita mau kerja sampai mati muku, mati mampus atau apapun, sampai tidak mengenal waktu untuk istirahat, tapi hasilnya itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya diperbudak. Entah kita mau kerja seberapa berat sekalipun atau melakukan apapun yang tempat kita tuju itu lakukan, kita tidak mendapatkan apa-apa yang menjadi harapannya kita. Dan di sini saya bisa membagikan beberapa faktor penyebab human trafficking atau perdagangan manusia. Yang pertama itu faktor ekonomi, di mana keadaan pergumulan kehidupan atau keadaan ekonominya kita itu yang tidak menunjang, membuat kita memilih untuk pergi merantau atau tergiur dengan tadi yang menjanjikan kita ini pekerjaan yang layak dan upah yang cukup. Akhirnya kita tergiur. Contoh sekarang itu pemalsuan KTP atau pemalsuan data dirinya kita, di mana dari sini kita semua kita punya data diri itu sudah palsu semua. Entah kita sampai di sana itu dijadikan seperti apa terserahnya orang yang jual sama kita dan orang yang membeli kita. Sampai di sana entah kita diperlakukan seperti yang Adiin bilang tadi, kita diperlakukan menjadi seperti seorang pelacur, menjadikan kita sebagai budak atau seperti apapun yang dia mau orang yang beli sama kita ini terserah. Dan di situ baru kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah langkah yang salah. Dan di sini
faktor ekonomi ini menjadi salah satu tindakan penyebab kejahatan perdagangan manusia. Kondisi kemiskinannya kita atau sulitnya mendapat pekerjaan karena jumlah penduduk di negara kita ini yang cukup memadai dan cukup besar hingga dibandingkan jumlah penduduk di luar negara tempat kita dijual belikan. Dan faktor yang kedua adalah faktor kemiskinan dan keterampilan rendah. Faktor kemiskinan yang dimaksud di sini adalah keadaan kehidupannya kita yang tidak menjamin untuk kita bisa memperoleh kebutuhan hidup, bahkan keterampilan kita rendah. Kita tidak memiliki keterampilan untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa merubah cara hidup kita, untuk bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan apa saja yang bisa membuat perubahan hidup kita itu bisa ada perubahan. Dan yang ketiga, ketidaksetaraan gender. Di sini nyata sekali bahwa kita di kalangan Sumba ini kesetaraan gender itu kurang sekali, di mana laki-laki mengatakan bahwa perempuan itu adalah bagian dari mereka, membelis perempuan itu terserah mereka mau buat apa saja pada perempuan, mau menjadikan mereka budak, mau jadikan mereka ini sebagai pencari nafkah, terserahnya laki-laki, karena atas dasar tadi kita perempuan dibelis. Jadi dalam ketidaksetaraan gender ini ada ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan pada umumnya, dan membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan manusia, hingga laki-laki mudah saja untuk terpengaruh ketika ada tawaran untuk bisa istri bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, dia mudah terpengaruh, tidak bisa untuk berpikir apakah ini pekerjaan ini layak atau apakah pekerjaan ini menjamin istri saya atau saudara saya bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup, upah yang cukup setelah bekerja atau tidak. Itu tidak pernah terpikir sampai di sana. Yang penting apa yang menjanjikan ini atas dasar proses ini persetujuan awal itu membuat mereka itu terpengaruh atau bisa menjamin mereka bisa kaya atau bisa merubah ini pola hidup mereka. Akhirnya mereka mengiyakan saja tanpa berpikir panjang apakah itu baik atau apakah itu berdampak buruk pada istri ataupun pada saudara mereka. Dan yang ketiga itu faktor pengangguran, di mana kita kalau kalangan Sumba ini pengangguran lebih tinggi daripada yang memiliki pekerjaan tetap. Dan di sini faktor pengangguran juga merupakan salah satu penyebab kejahatan perdagangan manusia. Dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak memadai, memaksa para pengangguran ini untuk melakukan migrasi ke daerah lain yang dianggap potensial. Bisa saja mereka dioper ke Malaysia, dioper ke negara mana saja yang bisa, seperti yang saya bilang tadi, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga upah yang cukup. Dan yang terakhir itu pendidikan rendah. Kita minim juga untuk pendidikan rendah, di mana untuk rata-rata di tahun-tahun yang kita sudah lewati bahwa tamatan SMA itu kurang sekali. Bahkan kebanyakan yang menjadi korban perdagangan manusia adalah lulusan SD atau DOSD. Dan itu banyak sekali terjadi di kalangan Sumba. Untuk rendahnya pendidikan di kalangan masyarakat, khusus untuk rata-rata di tahun-tahun yang kita sudah lewati bahwa tamatan SMA itu kurang sekali. Bahkan kebanyakan yang menjadi korban perdagangan manusia adalah lulusan SD atau DOSD. Dan itu banyak sekali terjadi di kalangan Sumba. Untuk rendahnya pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan Sumba, mereka yang mengalami kondisi kemiskinan menjadi kesempatan bagi para pelaku perdagangan manusia untuk menjebak atau mengarahkan atau menggoda korban ini untuk bisa terjebak atau tergoda pada apa yang menjadi ajakan mereka, hingga proses perdagangan manusia itu dengan mudah atau dengan cepat terjadi. Bahkan kita sebagai orang mungkin yang kurang pendidikan atau orang yang pendidikannya rendah, ya kita tidak tahu apa-apa. Yang tadinya kita hanya dijamin untuk bisa mendapatkan pekerjaan, upah yang cukup, akhirnya tergiur saja. Dan yang pasti kita tidak tahu di luar sana itu entah kita seperti apa, keadaan kita seperti apa, kita tidak tahu menau. Yang kita tahu dasarnya tadi hanya upah yang cukup dan pekerjaan yang layak. Dan kita masuk pada poin berikutnya, bahwa pandangan gereja dan Alkitab tentang human trafficking atau perdagangan manusia.
di mana gereja bertentangan dengan hal ini. Gereja tidak mengizinkan ini perdagangan manusia itu terjadi, di mana gereja selalu melindungi kaum perempuan ataupun para pemuda-pemudi yang tergiur dalam human trafficking. Hanya gereja tidak memastikan langsung bahwa dalam lingkup jemaat itu tersendiri terjadi human trafficking. Pandangan gereja tentang human trafficking atau perdagangan manusia, bahwa kitab suci hanya menuliskan kisah-kisah yang secara tidak langsung mengarah pada perdagangan manusia. Salah satunya adalah kisah dalam PL yang menceritakan Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Dapat kita baca itu pada Kejadian 37 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-36, yang berkisah tentang Yusuf yang dijual saudara-saudaranya di Mesir karena mereka merasa iri pada Yusuf yang mendapat perlakuan istimewa dari ayahnya Yakub. Contoh lain juga yaitu Hagar, dapat kita baca pada Kejadian 21 ayat 9 sampai 21, di mana di sana dikisahkan Hagar merupakan seorang budak dari Abraham dan Sarah. Karena Sarah tidak kunjung mendapat keturunan, maka ia meminta Hagar bersetubuh dengan Abraham dengan harapan bisa mendapatkan keturunan untuk Abraham dan Sarah. Dan di sini pun muncul kebencian yang awalnya tadi persetujuan hingga terjadi ini Abraham bersetubuh dengan Hagar, namun muncul rasa iri dari Sarah. Ia pun membenci Hagar tanpa alasan yang pasti bahwa apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Hagar ini sudah benar, namun Sarah tidak menerima kenyataan itu. Teman-teman sekalian, berhadapan dengan dua contoh kisah tersebut, kitab suci secara jelas menantang praktik perdagangan manusia sebab merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia itu sendiri. Pandangan Alkitab tentang human trafficking, perdagangan manusia, hal itu untuk tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang membuat mereka tergiur untuk menjerumuskan mereka pada hal yang tidak baik pada akhirnya. Mungkin demikian yang dapat saya bagikan teman-teman. Bahkan juga terima kasih untuk Adik In yang telah membawa kita pada pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kita memahami tentang human trafficking, bahkan juga pandangan gereja untuk bisa atau tindakan gereja untuk bisa memutuskan human trafficking atau perdagangan manusia yang terjadi di lingkup keluarga atau sekitar kita pada saat ini. Demikian materi kita pada saat ini. Saya tambahkan terkait dengan bagaimana pandangan atau sikap gereja. Ya, hemat saya sebagai majelis jemaat atau pelayan di tengah jemaat ini untuk menyikapi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan perdagangan manusia yang akibatnya notabene akibat daripada lemahnya ekonomi keluarga, sehingga terjadi ada asumsi daripada anak-anak di tengah keluarga itu ambil jalan pintas. Alangkah lebih baik kalau saya tidak sekolah melanjutkan studi, alangkah baik saya pergi mengambil nasib dalam arti kerja. Ya, tadi dengan tawaran ada kerja di Malaysia lah, di mana saya bahkan juga di lingkup di Indonesia, di Bali, ya, yang dalam ketidaktahuan anak-anak dikasih ke kita ini, mereka iya saja dengan tawaran apa dari yang rekrut tenaga kerja, bahkan juga dari tawaran-tawaran atau ajakan daripada kawan-kawan yang sudah pernah ada di Bali, kerja di Bali dan sebagainya. Ya, dalam ketidaktahuannya ya bisa saja menggiurkan tadi, ya mau tidak mau dia jalan. Nah, ketika sampai di sana bisa saja dengan tawaran-tawaran kemanusiaan dan sebagainya sudah terkena. Nah, bagaimana sih respon gereja, tindakan gereja bagi ya kami, bagi saya pribadi, ya tindakan yang bisa dilakukan oleh gereja terkait hal ini ya untuk menghindari hal ini adanya pembinaan secara intens di keluarga. Sebab keluarga adalah gereja terkecil. Kalau persekutuan dalam gedung ibadah ya secara umum, tapi hemat saya keluarga adalah lingkup kehidupan gereja terkecil, sehingga pembinaan iman
itu harus dimulai dari keluarga atau rumah tangga. Dengan kehadiran orang tua sering tidak bosan-bosannya untuk mengarahkan, mengingatkan dan sebagainya. Ya, kitab Ulangan pasal 6 ayat 7 menegaskan, ajarkan berulang-ulang. Ketika engkau bangun, ketika engkau tidur, ketika engkau berjalan dan sebagainya, itu jelas sekali arah. Ini berarti bahwa menugaskan kepada orang tua dalam setiap rumah tangga untuk mengajarkan, mengarahkan, mendidik anak secara berulang-ulang tanpa bosan-bosan, kapan dan dimanapun itu berada. Nah, sehingga dengannya bisa dengan sadar dalam perkenanan kuasa Roh Kudus Tuhan melalui kedua orang tua, ketika anak ini sungguh memahami setiap binaan yang diarahkan orang tua, saya yakin dan percaya anak tersebut akan menjadi dewasa dalam hal bersikap dan bertindak. Sehingga dengannya seluruh hal tadi yang berkaitan dengan perdagangan manusia bisa dihindari, karena ya disiplinnya pembinaan yang terjadi dengan keluarga. Nah, harus dimulai karena pendidikan pertama ada dengan keluarga. Kalau pendidikan ini formal di sekolah itu ya bersifat terbatas, jumlah jam mereka menerima pembinaan pendidikan itu bersifat terbatas, ya, 7.15 ke jam 12 sudah pulang. Tetapi hari-hari yang mendampingi anak kekasihnya itu adalah orang tua, yaitu bapak dan mama keluarga. Itu saya tambahkan lagi tadi dari bahan Alkitab itu ya bisa terjadi ya perdagangan manusia, bukan saja si Yusuf dan si Sarah tadi kan. Dan mungkin dari peristiwa ini Yakub ya, yang mengambil anak omnya Laban. Iya. Tadi ada kesepakatan si apa tadi ingin ambil anak omnya dan dia bekerja selama 7 tahun. Nah, ketika 7 tahun dia bekerja, bukan si Rahel yang dia kasih, tetapi Lea. Yang latar belakang Lea ini dia kurang paras wajahnya, karena si Lea ini nakajit, tidak, matanya kurang awas begitu. Tapi dia untuk mendapatkan Rahel yang menjadi tujuan utama daripada si ponakannya tadi, makanya dia paksakan untuk bekerja selama 7 tahun, jadi 14 tahun untuk mendapatkan Rahel yang menjadi tujuan. Jadi ini juga menjadi sebuah tindakan kekerasan, memaksakan anaknya untuk ya sudah harus bekerja untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan daripada si ponakannya tadi itu ya mungkin dari pemahamannya saya. Benar tadi ada 2 bahan Alkitab, tetapi mungkin saya tambahkan lagi ini dari itu Kejadian pasal 29, mulai dari ya Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-30 ya, nanti kemarin bisa baca pelajari itu bagaimana tindakan omnya tadi itu Laban ya, di situ terjadi ya poligami sudah ya, poligami dengan saudara kandungnya tadi, Lea dan Rahel. Jadi itu juga menjadi sebuah tindakan kekerasan dalam sebuah rumah tangga yang memaksakan anak untuk harus poligami, bukan saja perdagangan tetapi jadi secara langsung. Ya benar juga bahwa sisi yang lain untuk apa tadi, untuk berkaitan dengan masalah budaya Sumba kita ini ya, harus hangera, budaya hangera untuk mendapatkan anak omnya atau anak di Pinang. Tetapi ya yang perlu digarisbawahi, yang perlu dihindari masalah poligami, perlu dihindari ya. Ya, barangkali ini yang perlu saya tambahkan sehingga semakin ya, menambah wawasan cakrawala berpikir, terutama bagi adik-adiknya yang masih remaja muda, untuk tadi dengan sejumlah arahan binaan ya serius bagi Kak Malik tadi yang menyampaikan ini masih tentang advokasi human cakrawala berpikir, terutama bagi adik-adiknya yang masih remaja muda, untuk tadi dengan sejumlah arahan binaan ya serius bagi Kak Malik tadi yang menyampaikan ini masih tentang advokasi human trafficking ini barangkali bisa dipelajari. Karena itu satu hal yang saya mau titipkan bagi anak-anak adik-adik ini harus lanjutkan studi sekolah ya, jangan cepat putus asa oleh karena latar belakang ekonomi orang tua yang serba terbatas, mampu lagi membiayai begitu. Tapi bagaimana dengan gaya ya, mengajak orang tua itu menjadi penting, mendekatkan diri pada orang tua tanpa menimbulkan hal-hal yang
membuat orang tua juga marah atau putus asa begitu. Tapi bagaimana melerai perasaan orang tua, bapak mama harus sekolahkan saya, kalau tidak sekolah bagaimana susahnya nasib. Saya belum apa-apa dalam hal pemahaman pengertian tentang bagaimana saya ke depan ketika saya sudah dewasa, apalagi saya berumah tangga. Hanya dengan berpendidikan itu yang bisa membawa saya nanti akan berubah dalam sebuah kehidupan yang selanjutnya. Apa melalui pekerjaan kah, apa melalui nanti ketika berumah tangga, hanya dengan pendidikan itu yang bisa membawa mengarahkan saya. Harus seperti itu. Ya, supaya jangan cepat putus asa, lalu ambil jalan pintas. Sudah. Saya di sekolah, saya harus kerja dengan sendiri. Jangan ada prinsip itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya tanggapi, yang saya bisa respon daripada pemaparan atau ya materi yang boleh disampaikan oleh Adik Marti. Kesempatan saya kembali. Kalau masih ada tadi ada disampaikan sebagai umpan balik terhadap materi ini. Oh, baik. Tidak, yang lain kasih tempat yang lain supaya adik supaya jangan monoton. Mungkin si Bran. Saya tambahkan sedikit tadi tentang om, karena saya jurusan psikologi, jadi yang kami pelajari tentang pengambilan anak om kandung sebenarnya tidak diperbolehkan dalam ilmu psikologi. Karena apa? Nanti anak yang lahir bisa cacat, yang lahir itu cacat, atau dalam artian nanti mana. Jadi kalau pengambilan anak om itu saya rasa di Sumba masih kental, cuman saya sudah pelajari di psikologi dan itu sebenarnya tidak boleh. Kalau masih sedar, masih sama, masih keturunan yang sama, masih gen yang sama, kemudian nanti ketika dia menjadi suami dan istri itu tidak diperbolehkan juga. Itu sih dasar. Kiranya apapun yang ditambahkan Bapak bahkan ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk kita sekalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan juga dalam kita menjalani hidup ini untuk bisa membagi atau memberi pencerahan pada sanak saudara kita. Kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita berhati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur, bahkan kembali menaikkan syukur kami yang tak terhingga kepadamu atas kasih dan rahmat-Mu Tuhan, di mana Tuhan sudah menjaga melindungi kami dari awal kami mengajar bahkan belajar bersama tentang human trafficking atau perdagangan manusia hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati apapun yang telah kami belajar, bahkan kami dengar hingga daripadanya kami dapat menyimak bahwa kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kami, bahkan juga untuk kami dapat menjadi terang suluh bagi sesama kami, ataupun jika kami dapat di lingkup keluarga kami ketika terjadi perdagangan manusia. Ajarkan kami untuk hadir menjadi terang hingga tidak terulang lagi hal yang sama ya Tuhan. Bahkan juga kami bersatu hati berdoa untuk adik-adik terkasih yang telah mendengar materi tentang human trafficking saat ini, biarlah juga dapat menjadi pelajaran berharga dalam sepanjang mereka menjalani kehidupan ini. Kami bersatu hati juga berdoa untuk orang-orang yang menjadi korban perdagangan manusia, dimanapun mereka berada, bahkan apapun yang menjadi keadaan mereka saat ini. Biarlah juga pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Keluarkanlah mereka dari masalah yang mereka alami dan juga mereka hadapi ya Tuhan, hingga mereka dapat melewati bahkan menikmati bahwa sumber kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam sepanjang mereka menjalani kehidupan ini. Bagaimana layaknya kami sebagai umat-Mu Tuhan yang menikmati hari-hari hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, semoga mereka juga dapat menikmati kasih Tuhan dalam sepanjang mereka menjalani hidup ini. Bahkan apapun yang menjadi harapan mereka Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan. Kami sebagai umat manusia berharap bahwa perdagangan manusia ini tidak lagi berlanjut, atau dapat dengan pertolongan Tuhan bisa
tidak terjadi lagi di kalangan kehidupan kami hari ini besar. Tuhan Allah Bapa di sorga, tuntun sertai kami dalam sepanjang hari ini. Jauhkanlah kami dari halangan, rintangan, cobaan, godaan, bahkan segala penyakit. Bahkan ketika kami berpisah dari tempat ini, biarlah juga pemeliharaan penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa harapan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan memohon. Amin. Untuk menutupi proses belajar kita saat ini, mari kita menyanyi bukan dengan kekuatan. Kita menyanyi lagu bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa tulangku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Teman-teman sekalian, dari lagu yang kita menyanyi bersama tadi mau mengajarkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Lagu tersebut juga mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kasih, perlindungan, dan harapan, dan Ia selalu siap untuk membantu kita dalam menghadapi kesulitan dan juga tantangan hidup. Untuk itu marilah kita terus bersandar, semuanya kita serahkan kepada Tuhan, karena Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan Ia akan terus membimbing kita melalui masa-masa sulit yang kita hadapi. Semoga materi kali ini dapat memberikan kita manfaat yang cukup untuk kita menjadi sumber terang dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan juga dalam keluarga kita, bahkan lingkungan kita berada. Demikian materi kita sampai di sini. Selamat siang dan salam. Shalom.